Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita sudah sepatutnya ya selalu bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita, melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasa. Nah, sebelum kita berlanjut kepada materi kita hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semuanya mohon bisa mengikuti dengan nikmat ya. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang biasa memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya siapa? Oh, Dini. Ya, silakan Dini. Semuanya dimohon berdiri ya dengan sikap sempurna. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih semuanya. Boleh duduk kembali. Sebelum kita lanjutkan ke materi hari ini, Bapak ingin bertanya, siapa yang masih ingat dengan materi yang kita bahas minggu lalu? Siapa kira-kira? Cita. Oke, silakan Cita. Ya, bagus sekali Cita. Masih ada yang mau menambahkan? Oh, Ahmad, silakan Ahmad. Ya, benar sekali. Jawaban dari Ahmad melengkapi dari Cita tadi ya. Oke. Kemudian hari ini adakah yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau masuk semua ya kita patut bersyukur ya. Alhamdulillah semuanya bisa masuk, bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian hari ini anak-anak pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kajian Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang taat pada aturan. Silahkan diperhatikan. Proyektornya silahkan diperhatikan. Ya, materi yang kita bahas pada hari ini adalah kajian Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang taat pada aturan. Dengan kompetensi dasar adalah menganalisis kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang taat pada aturan. Tujuan pembelajarannya, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini tentang taat pada aturan, kemudian bersikap taat aturan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis terkait. Kemudian membaca Quran Surat An-Nisa sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Terus dapat menyebutkan arti dan menjelaskan makna dan isi Quran Surat An-Nisa dan hadis terkait. Kemudian siswa dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan siswa dapat mencontohkan perilaku taat pada aturan. Oke. Kemudian anak-anak selanjutnya, nah tolong diperhatikan gambar yang ada di depan ini. Siapa yang bisa menanggapi gambar yang Bapak tampilkan di depan? Ada gambar pertama ini tentang apa ini kira-kira? Ada Bapak polisi lalu lintas. Terus kemudian gambar kedua ada pengendara motor, ya. Kemudian gambar ketiga ada siswa membuang sampah. Kemudian gambar keempat ada peristiwa kecelakaan. Nah, kira-kira siapa yang bisa menanggapi gambar-gambar di depan? Siapa kira-kira? Oh, Dewi, silakan Dewi. Bagaimana? Apa tanggapannya? Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Cowok lah, cowok, gantian yang cowok. Budi ya, silakan Budi. Ya, bagus sekali. Ya, bagus sekali ya.
Jadi pada intinya gambar di depan ini adalah sikap atau perilaku kita dalam menaati aturan. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, supaya kita sebagai manusia, sebagai siswa terutama, bagaimana caranya kita dapat menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Oke, kemudian anak-anak, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan menggunakan model discovery learning. Ya, Bapak akan membagikan kertas karton, terus kemudian juga contoh kasus yang akan kalian analisis. Ya, Bapak akan bagikan contoh kasus yang kalian akan analisis bersama kelompok kalian masing-masing. Kemudian dalam analisis tersebut kalian bisa memberikan tanggapan tentang contoh kasus tersebut, kemudian menganalisis sebab-sebab terjadinya kasus tersebut, kemudian bagaimana cara mencegahnya atau solusi yang paling tepat sehingga kasus tersebut tidak terjadi. Ya. Terus kemudian yang terakhir, dari analisis tersebut kalian bisa mengaitkan contoh kasus yang kalian analisis dengan materi tentang taat pada aturan pada pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, paham semuanya? Oke. Untuk pembagian kelompok, sepertinya Bapak sudah bagi kemarin ya, minggu lalu. Silahkan berpindah tempat sesuai kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok silahkan salah satu menjadi ketua dan mengambil bahan diskusi hari ini. Ya. Silahkan nanti kalian tuangkan hasil diskusi kalian ke dalam kertas karton ini, atau kita bisa menyebutnya dengan kita membuat mind map-nya ya. Oke. Silahkan masing-masing ketuanya. Bapak beri waktu 30 menit untuk analisisnya. Oke, terima kasih. Waktunya sudah selesai, sudah 30 menit berlalu. Ya, semuanya masing-masing kelompok Bapak harap sudah selesai ya semuanya. Sudah selesai kan? Oke, bagus sekali. Oke. Nah, dari masing-masing kelompok silahkan nanti ada yang mewakili untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya ya, hasil dari analisisnya. Untuk yang pertama, siapa yang mau maju? Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan untuk analisisnya. Ya, bagus sekali, kita kasih apresiasi, tepuk tangan semuanya. Kemudian kelompok berikutnya silahkan. Oke, baik sekali. Baiklah anak-anak. Sepertinya pembelajaran hari ini sudah selesai. Namun sebelum kita tutup, harus ada kesimpulan yang dapat kita sampaikan. Nah, Bapak ingin ada beberapa anak yang bisa menyampaikan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Siapa kira-kira? Oh, Siti, silakan Siti. Silakan. Apa kesimpulannya Siti? Ya, baik sekali. Kesimpulan kedua. Siapa? Mutmainah, silakan Mutmainah. Ya, terima kasih Mutmainah. Kemudian berikutnya cowok. Ya, ini yang terakhir, silakan cowok siapa? Anzil, silakan Anzil. Ya, baik sekali. Bapak rasa dari ketiga kesimpulan yang diungkapkan oleh teman-teman semuanya itu sudah mewakili ya tentang materi kita hari ini, yaitu taat pada aturan. Oke, kita sebagai manusia sosial, selain kita itu sebagai manusia individual, tapi kita juga sebagai manusia sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.
Ya, kita selalu butuh bantuan orang lain. Nah, dalam hidup sosial itu, dalam bersosialisasi itu, ada hal-hal yang harus kita taati. Ada aturan-aturan yang harus kita taati agar sosialisasi itu berjalan dengan baik. Ya, yaitu aturan-aturan yang harus kita taati. Baik itu dalam lingkungan masyarakat, ataupun kalian sebagai siswa di lingkungan sekolah, ataupun kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kesemuanya memiliki aturan-aturan yang sudah ditentukan, maka kita sebagai manusia, sebagai anggota dari masyarakat, anggota dari sebuah sekolah, atau sebagai warga negara, maka patut untuk mengikuti aturan yang ada. Silakan nanti kerjakan soal pada lembar kerja siswa yang Bapak bagikan, ya, terus kemudian bisa dikumpulkan minggu depan. Dan untuk minggu depan, ya, kita akan melanjutkan membahas materi tentang jujur, ya. Minggu depan kita akan membahas materi tentang jujur. Silahkan kalian selain mengerjakan soal-soal tentang untuk memperdalam pemahaman kalian tadi itu, kalian bisa juga membuka-buka dan membaca-baca buku paket yang ada tentang materi jujur, atau kalian juga bisa browsing, ya, di internet tentang materi jujur. Oke, Bapak rasa cukup untuk hari ini. Sebelum kita tutup, silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Terima kasih semuanya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.